Dia adalah narapidana paling aneh di penjara wanita. Yang lain menunggu kematian. Dia tersentat setiap hari untuk berolahraga, sementara yang lain melepaskan uap dan meminum air. Sementara, ia bekerja setiap hari pada jurus tandingnya. Ia memanfaatkan kesempatan untuk melatih kekuatan lengannya. Ia tetap berlari 15 putaran bahkan pada hari hujan. Alasan dia bekerja begitu keras bukan untuk melarikan diri dari penjara. Itu karena dia memiliki hasrat untuk membalas dendam di dalam hatinya. Beberapa bulan yang lalu, suami seorang wanita telah menghilang. Hanya meninggalkan polis asuransi yang sangat besar. Sebagai penerima manfaat, dia mengkhianati dan membunuh suaminya untuk menipu suaminya dari hartanya. Serigala itu dikirim ke penjara. Dan semua ini, bahkan sang suami dan sahabatnya bersekongkol untuk menjebaknya. Keduanya mengubah nama mereka dan pergi ke kota lain untuk hidup bahagia selamanya. Putra wanita itu bahkan tidak diizinkan mengunjunginya di penjara. Pasangan yang kejam ini, mereka mengira wanita itu akan dipenjara seumur hidup. Tetapi 6 tahun kemudian, wanita itu dibebaskan bersyarat karena berkelakuan baik. Dia dibebaskan dengan pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Sebelum dia pergi, seorang rekan tahanan yang adalah seorang pengacara mengatakan kepadanya, "Lagi pula Anda sudah dihukum karena membunuh ayah Anda. Sekarang bahkan jika Anda memang membunuhnya, polisi tidak bisa berbuat apa-apa." Itu adalah peringatan bagi wanita itu. Setelah ia dibebaskan dari penjara, dia dengan panik mencari suami dan sahabatnya. Mereka sudah lama menghilang. Tetapi ada beberapa statistik yang tidak bisa dihapus. Sahabatnya adalah seorang guru. Dia pasti sudah terdaftar di situs Wekasni. Tetapi ketika wanita itu mencari, ada lebih dari 1000 guru dengan nama yang sama dengan sahabatnya. Dia tidak bisa melalui mereka satu persatu dengan cara yang bodoh. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi, wanita itu pergi ke sekolah tempat pacarnya bekerja, menobrak-abrik lemari. Akhirnya, dia menemukan berkasnya. Tetapi kemudian polisi tiba dan wanita itu melarikan diri. Dengan keterampilan yang dia kembangkan di penjara, polisi tidak bisa berlari lebih cepat darinya saat ia melompati pagar. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Wanita itu akhirnya tertangkap. Tetapi ia meneriakkan tuduhannya. Mereka tidak mau mendengarkan permohonannya. Mereka membawanya kembali dengan paksa. Wanita itu belum membalas dendam. Dia tidak akan bahagia. Keesokan harinya dalam perjalanan kembali ke penjara, dia terus mengatakan kepada polisi bahwa dia telah dirugikan. Polisi bosan dengannya. Dia berhenti. Dia menyandarkan wanita itu pada gagang pintu dan pergi untuk minum kopi. Tetapi ia lupa hal fatal dari meninggalkan kunci yang tidak dicabut. Sementara polisi itu bermain-main dengan tangannya. Wanita itu telah menemukan cara untuk melarikan diri. Bagaimana Anda melepaskan borgol ini? Ia melihat ke belakangnya ke arah selang. Dengan mobil dalam keadaan mundur terlebih dahulu. Kemudian ia mendorong pedal gas. Borgol dan pipa itu memicu percikan api. Tetapi masih tidak pecah. Wanita itu berulang kali membalikkan dan mendorong. Dia hendak mematahkan borgolnya. Tetapi saat itulah petugas polisi Asuncion melihatnya. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil dan mencoba menghentikannya. Satu hal mengarah ke hal lainnya. Wanita itu langsung melaju ke laut. Air mengalir deras. Polisi tidak punya pilihan selain melepaskan tangannya untuk melarikan diri. Wanita itu mengambil senjatanya dan berenang ke laut. Polisi datang untuk menangkapnya. Dia dilumpuhkan dengan senjatanya. Polisi itu kemudian diselamatkan oleh penjaga pantai. Dan wanita itu melarikan diri. Ia berjalan ke pedesaan untuk menemukan ibunya. Melihat putrinya yang telah melarikan diri dari penjara, sang ibu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberikan tabungannya selama bertahun-tahun. Dia mempercayainya tanpa syarat. Dengan uang ini, wanita itu memulai pencariannya untuk membalas dendam. Pertama, ia harus mengungkap suami dan sahabatnya. Dia pergi ke toko 4S, berpura-pura membeli mobil. Dia berkata kepada penjual dan kemudian, wanita itu kemudian memberikan nomor kartu jaminan sosial sahabatnya. Ini adalah fiksi dari file gurunya. Menurut nomor kartu ini, dia menarik berkas pacarnya dan mengeceknya dengan berkas wanita itu. Dan seterusnya, wanita itu berhasil mendapatkan semua informasi tentang pacarnya, termasuk alamat rumahnya. Ia segera pergi ke sana. Ia akan membalas dendam. Tetapi kemudian seorang tetangga memberitahunya, sahabatnya telah meninggal dalam kebocoran gas 4 tahun sebelumnya. Wanita itu tertegun. Bagaimana dengan sang suami? Wanita itu mulai mencari artikel berita dari tahun itu, mencoba menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, dalam sebuah foto, ia menemukan lukisan di belakang sahabatnya dari galeri favorit sang suami. Ini pasti dibeli oleh sang suami. Jadi, galeri itu pasti meninggalkan pesan dari suaminya. Wanita itu segera pergi ke galeri dan diam-diam untuk mengetahui alamat suaminya. Tetapi tidak lama setelah ia pergi, polisi datang mengejarnya. Ternyata, seiring dengan berjalannya investigasi, ia mulai percaya bahwa wanita itu telah salah dituduh. Jadi, ia berkeliling mencari bukti. Ia ingin membantunya memecahkan kasusnya. Tetapi wanita itu tidak mempercayai polisi. Begitu dia melihatnya, dia pergi dengan mobil. Ia harus meninjau sendiri kasus ini. Malam itu, ia
Ia mengenakan gaun mewah. Ia datang ke pesta suaminya. Sekarang dia adalah orang yang sangat sukses. Tidak ada yang tahu bahwa dia memperoleh kekayaannya dengan menjebak istrinya. Saat ia melihat wanita itu, ia berada dalam keadaan terkejut. Ia tidak pernah bisa membayangkan wanita yang seharusnya berada di penjara, tapi dia ada di sini. Dia wanita jelek tidak pamar, dan kemudian berpura-pura mengatakan saat itu sahabatnya yang pertama kali meraihnya. Wanita itu telah melihat melalui kejahatannya, tidak lagi mempercayai omong kosongnya. Apa yang terjadi pada pacarnya pastilah bukan kecelakaan, karena sang suami mendapat bayaran besar lainnya dari itu. Wanita itu berkata kepada suaminya, "Jika aku tidak mengeksposmu, tidak apa-apa. Jika Anda membiarkan saya melihat anak saya." Sebelum sang suami sempat menjawab, ia pergi. Keesokan harinya, wanita itu menelpon suaminya dari bilik telepon. Dia menyuruhnya untuk membawa anaknya dan menemuinya di pemakaman umum, karena pemakaman sedang diadakan di sini. Ada banyak orang. Dia tahu suaminya tidak akan berani memainkan trik apapun. Tak lama kemudian mereka bertemu di pemakaman, dan wanita itu melihat putranya seperti yang selalu ingin dilihatnya. Ia berdiri di kejauhan. Segera setelah wanita itu lewat, ia melarikan diri. Wanita itu mengejarnya tanpa berpikir dua kali. Siapa yang tahu bahwa ini adalah lintasan sang suami. Yang disebut anak itu hanyalah seorang aktor yang disewanya. Ia tiba-tiba muncul dari belakang wanita itu. Dia membuat wanita itu pingsan, dan kemudian pria ini yang begitu putus asa akan membekap istrinya hidup-hidup di dalam peti mati. Bangun tidur, ia menemukan dirinya di dalam peti mati. Itu disejel di semua sisi. Ketika ia menyinari korek api, ada tubuh yang tergeletak di sampingnya. Seseorang gemetar ketakutan. Tetapi bagaimanapun ia meminta pertolongan. Tak seorang pun yang mau mendengarnya. Dengan tenang, ia teringat akan pistol yang ia bawa. Rebut kartu celananya. Untungnya masih ada di sana. Ia menembakkan satu demi satu tembakan ke arah musuh. Akhirnya, peti mati itu terbuka. Kemudian, ia keluar dari jendela. Dia berjalan di jalan yang kotor dengan wajah yang tegas. Sampai polisi tiba-tiba menemukannya. Ia langsung menangis. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia lalui, dan siapa yang akan mempercayainya. Suami jahat yang mencoba mencekiknya di dalam peti mati. Pada saat menyerang polisi itu mengemis wanita itu. Malam itu, ia pergi kepada suami wanita itu untuk membongkar komplotannya untuk menjebak istrinya dengan memaklumkan kematiannya. Besaran hal itu terjadi. Pria itu tetap tenang, menjanjikan polisi $1 juta uang tutup mulut. Polisi berpura-pura menerima suap. Dia kemudian bertanya kepadanya, apa yang dia lakukan terhadap istri Anda? Pria itu berkata dengan bangga. Dia menatakannya dengan penuh percaya diri, tanpa belas kasihan terhadap kehidupan. Laki-laki itu adalah istrinya. Saat itu wanita itu masih dan menembak ingatan buah tisu di sesalak tidak akan mudah jatuh. Wanita itu sudah menelpon polisi sebelum dia jatuh. Suatu ketika dia telah menjebaknya atas pembunuhan suaminya. Jadi sekarang dia menjebaknya sebagai pembunuh istrinya. Buktinya adalah bertanggung jawab dengan polisi. Dia melakukan apa yang polisi lakukan padanya. Wanita itu akhirnya akan dibalas. Dan orang itu akan masuk penjara. Dia panik. Dia menebak polisi. Kemudian dia berjalan mendekat dan mengarahkan pikolnya kembali ke wanita itu. Dia akan mati bersama. Tepat pada waktu, petugas polisi menerjangnya. Setelah perkelahian, polisi yang terluka tidak bisa berdiri. Pria itu hendak menembak lagi, tetapi wanita itu menembaknya. Diikuti oleh tembakan lain. Kehidupan binatang buas itu sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Wanita itu dibebaskan dari kesalahan apapun. Dia tentu membela diri. Ia bebas dari hukuman. Tidak ada hukuman penjara. Sekarang, akhirnya ia bisa melihat putra. Sudah 6 tahun. Wanita yang paling impulsif. Ini tidak begitu banyak kebencian. Ini lebih seperti seorang ibu yang merindukan anaknya secara ekstrem. Wanita itu datang ke sekolah anaknya. Bahkan setelah 6 tahun, dia masih mengenalinya sekaligus. Dia memanggil namanya. Dari keraguan-raguan menjadi tekad. Dia perlahan-lahan berjalan ke arah ibunya. Ibu bertanya kepadanya, "Apakah yaknat saya?" Dia menganggukkan kepalanya. Dan kemudian, pria kecil ini yang telah mengisi giginya menumpahkan air mata. Ibunya memeluknya erat-erat. Ibu dan anak akhirnya bersama. Tidak ada yang datang memisahkan mereka. Ibu yang tamzeh ini selalu memenangkan kembali kepolosan dan kebebasannya. Dan yang lebih penting lagi, ia memenangkan dunia keadilan yang sudah lama tertunda.